Perkenalkan, nama saya Restu Rohman dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan perkembangan iptek di era globalisasi. Latar belakang perkembangan iptek di era globalisasi dimulai dari terbukanya akses informasi dan komunikasi antar wilayah yang berjauhan. Pengiriman pesan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 dan kawat telegram oleh Samuel Morse pada tahun 1884 adalah awal dari keterbukaan komunikasi tersebut. Berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat umat manusia semakin dekat dengan hubungan yang bersifat global. Meski begitu, istilah globalisasi sendiri baru banyak didengar sekitar tahun 1980-an. Ketika kemajuan iptek dapat dilihat di seluruh dunia, radio, televisi, komputer, teknologi luar angkasa menjadi pijakan kuat bagi globalisasi. Meski begitu, dimulainya era globalisasi tidak pernah disepakati. Pertengahan abad ke-20 adalah salah satu periode penting yang dianggap menjadi titik balik kemajuan iptek dan globalisasi. Peran iptek bagi manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah alat utama manusia dalam bertahan hidup sepanjang sejarah. Sejak masa purba, manusia terus belajar untuk memperbaiki dan menemukan sesuatu yang baru untuk mempermudah hidupnya. Iptek berfungsi untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan manusia, serta meningkatkan kualitas kehidupan. Iptek sendiri berpangkal pada logika dan kebebasan berpikir yang dimiliki oleh manusia. Perkembangan sejarah dalam lintasan waktu pun tidak dapat dilepaskan dari ekstensinya. Perkembangan iptek di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara eksponensial, yang mana terus memperbaharui apa yang dimiliki saat ini, bahkan menemukan hal-hal baru. Setidaknya ada dua kategori besar iptek yang dapat disebutkan: militer dan luar angkasa yang didorong oleh kepentingan politik, serta komunikasi dan transportasi yang banyak didukung oleh kepentingan publik. Teknologi luar angkasa. Perkembangan iptek di bidang luar angkasa dimulai pada era Perang Dingin. Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing untuk memperebutkan pengaruh global dengan perlombaan luar angkasa. Sputnik 1 adalah penerbangan pertama ke luar angkasa dari Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang ada di luar angkasa. Amerika Serikat mencatatkan diri sebagai pengirim manusia pertama ke bulan dalam misi Apollo. Pesawat ulang-alik, robot, dan roket adalah contoh produk yang dihasilkan dari kemajuan teknologi luar angkasa. Pada masa terkini, proyek luar angkasa bisa dilakukan oleh negara seperti NASA dan JAXA ataupun perusahaan seperti SpaceX dan Blue Origin. 2. Teknologi militer. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan dan modernitas militer akan memberikan keunggulan di atas bangsa lain. Perang Dunia I dan II adalah masa yang menunjukkan kemajuan penting dalam bidang militer. Di era modern ini, di mana perang sangat jarang terjadi, kekuatan ini tetap dianggap penting sebagai legitimasi kekuasaan dan pengaruh regional ataupun global. Tank, kapal selam, kapal induk, senjata kimia, bom, dan drone adalah produk-produk paling modern dari militer. Negara-negara maju seperti AS, Prancis, Jerman, dan Inggris adalah produsen besar dan inovatif dari persenjataan. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Bidang komunikasi adalah tulang punggung dari globalisasi. Dimulai dari penggunaan telepon sampai dengan awal multifungsi pada era modern. Selama perkembangannya, beberapa produk penting dari teknologi komunikasi adalah radio, telepon genggam, komputer, televisi, dan tentu saja jaringan internet. Bidang komunikasi adalah sektor yang paling pesat perkembangannya akibat riset yang terbuka bagi semua pihak. Komunikasi di masa modern menjadi jauh lebih mudah dan murah, bahkan jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya. Dan yang keempat adalah teknologi transportasi. Binatang seperti kuda dan unta adalah transportasi utama yang digunakan oleh manusia sejak masa kuno sampai dengan sebelum revolusi industri. Akhirnya mesin membuat transportasi dapat berjalan lebih jauh, lebih murah, dan mengangkut lebih banyak orang sekaligus. Transportasi darat dimulai oleh Henry Ford.
Transportasi udara dimulai oleh Wright bersaudara, sementara transportasi laut dimulai oleh Robert Fulton. Pada abad ke-20, kemajuan transportasi berlangsung dengan pesat. Pesawat terbang untuk publik, kapal laut dengan berbagai jenis, dan kereta api modern mampu mengangkut banyak orang sekaligus.